Banyak yang bilang demokrasi itu mahal, tapi lebih mahal lagi kalau demokrasi kita kehilangan arah. Karena ini menyangkut hak pemilih untuk tidak dihalangi agar mendapatkan pemimpin terbaiknya. Hari ini kita bahas satu putusan yang sangat penting, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi yang diam-diam bisa mengubah cara kita memilih pemimpin. Pemilu 5 kotak ya resmi dihapus, tapi apakah itu otomatis bikin demokrasi kita lebih sehat? Mari kita bahas. Mahkamah Konstitusi memisahkan pemilu nasional dan daerah berdasarkan beberapa pertimbangan konstitusional, terutama meningkatkan kualitas pemilu yang lebih demokratis. Nah, apakah keputusan MK ini akan segera ditindaklanjuti oleh DPR dan apa saja dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu? Ya, mulai 2029 kita akan punya 2 pemilu. Satu pemilu pusat ya untuk memilih presiden, DPR, ya, DPD. Lalu 2 tahun setelahnya baru kita memilih kepala daerah dan anggota DPRD atau pemilu lokal ya. Nggak ada lagi pemilu 5 kotak dalam 1 hari, alasannya supaya rakyat nggak kelelahan. Isu lokal nggak tenggelam dan kualitas demokrasi akan naik. Tapi benarkah sesederhana itu? Bro, menyusun ulang jadwal pemilu tidak otomatis bikin demokrasi kita jadi sehat. Reformasi sistem pemilu harus menyentuh substansi, dari kualitas partai politik, ya, rekrutmen caleg, sampai memang edukasi pemilih, serta memang prosedur dalam pemilihan. Tanpa itu pemilu cuma jadi rutinitas ya, mahal tanpa hasil politik yang representatif. Ya, jadi gini, memilih presiden dan legislatif atau DPR secara bersamaan bikin rakyat kehilangan momentum untuk mengevaluasi. Jujur saja, kita nggak bisa langsung lihat ya, apakah partai-partai pengusung presiden waktu pilpres pantas diberi ganjaran atau dihukum. Kalau presidennya gagal, rakyat bisa membalasnya di pemilu legislatif berikutnya. Itu logika check and balance yang sehat. Dan pemilu 2 babak memberi ruang untuk itu, yaitu pertama adalah memilih eksekutif dan babak kedua untuk memilih legislatif, dan itu yang ideal. Ya, narasi awal pemilu serentak lebih besar karena pertimbangan efisiensi. Katanya bisa hemat banyak, tapi secara efektivitas tentu rugi banyak juga. Kita tidak dapat anggota legislatif yang berkualitas yang merata. Dan faktanya begitu, pemilu serentak menguntungkan partai yang punya capres populer. Yang dikenal rakyat cuma presidennya, calegnya mungkin numpang nama. Maka muncullah apa yang disebut efek ekor jas ya, yang bisa kesimpulan saya itu merusak kualitas keterpilihan. Rakyat nggak benar-benar memilih karena kenal siapa caleg, tapi karena ikut arus dukungan capres. Dan menurut kalian lebih banyak manfaat apa mudarat? Ya, tolong jawab di kolom komentar. Ya, memang nggak banyak negara yang menerapkan pemilu serentak ya. Kayak kalau di Asia Tenggara ada Filipina, tapi ngapain ngikut Filipina ya? Demokrasinya juga nggak lebih baik dari kita. Nggak banyak negara juga di dunia yang menerapkan sistem serentak. Amerika misalnya, legislatifnya dan eksekutif dipilih secara terpisah. Karena demokrasi itu bukan soal nyontek, tapi menyesuaikan dengan realitas politik dan kapasitas rakyat. Dan tolong sekali lagi, prioritaskan efektivitas pemilu untuk hadirkan demokrasi yang lebih substantif, ketimbang mengejar efisiensi dan hasilnya bisa saja pemilu kita tidak berkualitas. Yang dipisah memang jadwalnya, tapi yang dihianati bisa jadi semangat demokrasinya. Pemisahan pemilu antara pusat dan daerah ini tampak seperti solusi rasional, tapi bisa jadi ini justru cara halus untuk melemahkan evaluasi rakyat terhadap penguasa. Karena apa? Karena saat rakyat masih marah dan kecewa dengan presiden dan partainya,
Kita malah disuruh tunggu 2 tahun buat kasih hukuman ke partai itu lewat pemilu lokal. Momentum kritik didinginkan ya. Semangatnya seperti didinginkan atau mungkin dikebiri. Ini bukan hanya soal efisiensi dan logistik. Ini soal bagaimana kekuasaan mencoba mengatur ritme demokrasi. Bukan untuk memperkuat rakyat tapi justru untuk mengamankan diri sendiri. Ini bukan pembaruan, ini akal bulus ya kalau menurut saya. Dan jangan lupa di masa transisi nanti itu akan terjadi kekosongan jabatan ya, kekosongan kekuasaan yang akan diisi oleh para penjabat ya. Siapa yang akan tunjuk? Ya tentu pemerintah pusat. Tapi kalau kita membayangkan seluruh daerah di Indonesia dipimpin oleh penjabat sementara yang tunjuk dari Jakarta. Ya, yang bukan dipilih oleh rakyat. Bahkan rakyat sebenarnya ingin mengevaluasi ya. Dan kalau kita bayangkan DPRD lebih gawat lagi itu ya. Cara kita bernegara. Apakah DPRD akan dilanjutkan masa jabatan sedangkan legitimasi mereka hanya 5 tahun? Ya, ini menurut saya juga semacam jalan pintas menuju sentralisasi kekuasaan. Demokrasi prosedural namun rasanya otoriter. Jadi jangan buru-buru tepuk tangan dulu karena bisa jadi yang kita rayakan hari ini adalah awal dari pembusukan politik lokal yang lebih dalam tentunya. Pembekuan hak rakyat dalam bentuk yang lebih licik. Oke, itu saja Ikram Brief ya. Terus kritis, salam perubahan.